Ibu suka bubur nggak? Ya, siapa yang nggak suka bubur? Berarti Ibu suka. Tapi Ibu di tim mana ini? Tim yang makan bubur itu harus diaduk atau yang tidak diaduk? Lebih suka mana, Bu? Ya enak diaduk, no. Ah, berarti Ibu pada tim bubur yang diaduk. Kalau Mbak Rizky? Aku bubur yang dimakan. Percuma diaduk terus nggak dimakan, emang semen. Logis rasa. Ujung-ujungnya memang harus dimakan, tapi diaduk dulu atau enggak? Karena ada orang yang makan buburnya sendiri, Betul. lauk-lauknya, kuahnya sendiri ada, dipisah. Ibu suka yang diaduk? Iya. Berarti Ibu setuju yang malah diaduk? tambah sedap. Tapi apa bedanya bubur sama cak lontong? Nah, ini bedanya bubur sama cak lontong. Saya tahu. Kalau bubur itu lembut di mulut, kalau cak lontong lembut di hati. Bisa juga tapi bukan itu. Apa? Bedanya bubur dengan cak lontong? Kalau bubur itu dikasih kuah. Kalau cak lontong? Dikasih muah. Nah, tapi buat saya ya dikasih muah sama Rizky Enggar itu ya sebuah cobaan. Ya kalau nggak mau dikasih cobaan, cobain. Ibu suka gorengan? Wah, Nah, Ibu termasuk tim mana? Kalau makan gorengan, cabai dulu baru gorengan, atau gorengannya dulu baru cabai? kan pasti situ tahu toh. Ada namanya tahu pong. Tahu pong. Ibu suka tahu pong? Oh, zaman dulu tuh asik banget. Jadi ya tahu dulu, Tahu dulu, baru cabe. berarti Ibu tim gorengan dulu, baru cabai. Nah, Tapi aku nggak sependapat sama ibu. Aku Apa? tadi kan ibu bilang Ibu gorengan dulu baru cabai. Aku nggak gorengan dulu, nggak cabai dulu. Apa dulu? Aku bayar dulu. Kamu so aku makan gorengan makan cabai aku nggak bayar. Loh, kalau bikin sendiri, Nah, ayo, Ibu Yo. juga masak, jadi bikin sendiri. Ini berarti termasuk kamu kelompok orang yang nggak suka masak. Tuh, ketahuan. ketahuan. Memajukan UMKM. Ya, Jadi memajukan saya mayonis yang Memajukan gorengan kok, Cak. UMKM bukan berarti kreativitas tidak ditumbuhkan ya Bu ya. Karena kalau kamu kreatif masak, kamu bisa bikin usaha UMKM juga. Saya itu sama istri Bu, kalau belanja itu mengutamakan di UMKM warung tetangga daripada di minimarket. Ya dong mesti. Iya kan Bu? Karena kalau makin banyak UMKM, itu pasti rakyat kita bisa makin bertambah sejahtera. Tuh, makanya Tuh. berarti saya sudah bener kan sama istri itu sepakat beli di warung tetangga daripada ke minimarket. Karena dengan uang yang sama bisa dapat barang lebih banyak kalau belanja di warung tetangga, enggak? Iya, Karena kenapa ya Mbak? Nah. Karena itu nggak ada ongkos transport. satu itu Bu, yang kedua di warung tetangga belum ada CCTV Bu. Oh, itu namanya maling, Cak. Oh, mosok nggak ada CCTV. Ibu tim yang makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok? Oh, saya diajari bapak ibu saya Iya. selalu bilang, yang paling bersih itu adalah tangan kita. Nah, kalau sendok garpu itu kan sebetulnya budaya dari barat. Jadi dan tidak sedap benernya, enakan ya pakai tangan. Kalau aku, Cak, aku kalau makan nasi padang nggak pakai tangan, Pakai apa? pakai kaki. Terus piye? Caranya? Tunjang, kikil. Oh, Oh, itu lauknya tunjang. Ini bukan yang dimakan, cara makannya. Wah, kamu membedakan pertanyaan aja. Berikutnya Bu, ini bergeser dari kuliner. Ini agak beda Bu. Soal tidur. Nah, Ibu tim mana ini? Tidur enaknya pakai guling atau nggak pakai guling? supaya ini rahasia ya. Tapi kalau udah dikasih tahu bukan jadi rahasia dong Bu. Ini kan juga ada kamera. Tapi jangan disebar-sebar Oh, biar iya. orang nonton sendiri. Oke. Nggak tahu, saya ini orangnya gampang kelenger. Maksud saya, Gampang tidur. iya, di mana aja saya bisa tidur loh. Apalagi kalau udah ada tempat tidur, ada bantal, Istilahnya kalau orang ada Jawa guling. bleksek Wah, gitu ya. Nah, itu iya kan? saya dari tadi nyari opo itu. Ya orang Jawa bilangnya bleksek, jadi begitu. Kalau sekarang itu apa namanya?
apa nih? Pelor. Pelor, Nempel, begitu nempel bantal langsung molor gitu Bu orang Jakarta. Orang nggak bilang. usah pakai bantal. Dulu Dulu sama sahabat-sahabat saya kan punya grup sahabat gitu. itu zaman masa apa Bu? Iya masa dari SD sampai itu oke. karena terus di sekolah itu jadi berkelanjutan. Jadi bayangkan kalau mau ada ulangan kita sengaja belajar bersama. Belajar kelompok. Iya, saya sering kali ingat nanti mereka masih pusing-pusing, saya udah ngelosor di meja. Udah tidur. Bayangin. Ini ya, bayangkan ya, ini masa kecil beliau SD belajar dengan teman-temannya masih belajar, Bu Mega itu sudah ndelosor, sudah tidur, itu bisa jadi presiden, bayangin. Lah, itu menunjukkan bahwa ini saya pintar. Itu dia. Iya dong. Berarti anak saya kalau nanti teman-temannya belajar, saya suruh tidur, biar bisa jadi presiden. Makanya itu rahasia kita. Rahasia. Berarti tadi apa Bu? Tapi Tidurnya nyaman tetap- pakai guling ya, atau tidak Lebih suka pakai guling atau enggak Bu? Yo enak pakai guling, no. Enak pakai guling, berarti Ibu tim setuju tidur pakai guling. Ini ada cerita lucu dulu Nah, ya. boleh. Jadi gini. Seweneng tadi. Aku inget banget. Jadi waktu bapak saya bikin ada gazebo, tahu Gazebo tahu, kayak pendopo ya. pendopo kecil gitu. Nah itu dijadikan TK-nya istana, taman kanak-kanak. Tahu ndak? Jadi waktu saya sudah harus masuk TK, jadi ibu saya kan selalu bilang kalau ketemu sama orang kamu harus berpakaian yang rapi. Tapi, Tuh, termasuk pakai sepatu. yeah. Jadi saya udah seneng kan, pergi deh ke situ kan. Jadi ketemu toh sama teman-teman baru. Itu semuanya sebetulnya adalah anak pembantu. Oh, Iya di kan? istana? Iya, karena Ini. mereka sendiri dulu di istana itu ada yang namanya kampung istana, kelurahan, kamu bayangkan. Nah, jadi waktu kita mulai duduk, saya kan kenalan terus mulai ngintip-ngintip itu ya. Loh kok nggak ada yang pakai sepatu? Oh, Jadi saya apa coba? apa? Lari, pulang lagi ke istana. Terus? Kan deket paling Iya. dari sini istananya itu tempatnya gitu. Pulang lagi tak copot deh sepatuku. Sepatu dilepas balik lagi. Balik lagi. Jadi bareng-bareng nggak pakai sepatu. Wah rupanya itu dilapori sama bapak saya toh presiden. Jadi saya dipanggil. Tadi kamu kenapa kok ini? Kan harusnya bersepatu. Lah gimana? Orang teman-teman saya nggak ada yang pakai sepatu. Bapak saya dengar gitu dulu. Ini bener loh. Ada pabrik sepatu Bata. Itu Oh, iya, Bata. dekat-dekat Kalibata situ. Jadi semuanya dibeliin dulu sepatu. Wah, Hebat nggak coba? itu Iya, itu bentuk rasa empati, solidaritas. Nah, Bener. itu Wah. udah diajari dari zaman dulu. Jadi kalau nenek saya itu selalu bilang untuk etika sama moral ya. Nenek saya kan berarti ibu saya, ibu saya Ibunya orang dari ibu. Bengkulu. Jadi kalau saya mau nakal pasti gini. Kamu mesti ingat di kiri kananmu ada malaikat. Yo, coba. Terus yang sini menulis yang baik, yang sini itu menulis yang Yang tidak jelek. baik gitu kan. Terus jadi kamu harus punya etika, mesti sayang sama manusia begitu. Kan dulu mana ngerti ya, Iya. dong masih SD gitu udah dimasuki. Tapi lama-lama saya sangat mengerti. Itu namanya untuk menjadi manusia yang baik. Nah, harus seimbang, memang harus tahu. Dan makanya ini benar yang disampaikan Ibu. Di sebelah kanan itu yang baik Bu ya. Yo. Kalau sebelah kiri yang nggak baik ya kan. Iya. Berarti kamu nggak baik. Kamu nyari siapa? sebelah kiri? Lah Untung iya. saya yang tengah. Lah, Ibu kan sebelah kanan yang baik, sebelah kiri nggak baik. Saya Kan- dong yang nggak baik. Ya walaupun ini ringan-ringan ya Bu ya. Tentang makanan, tentang apa kebiasaan tidur sederhana, tapi kita ternyata juga bisa banyak belajar dari Ibu bahwa dalam kesederhanaan itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari.
dari makanan, minuman, kebiasaan kita, bahkan ketika tidur, dan juga cerita Ibu tadi ketika TK. Nah, ini yang saya salut, Ibu seusia TK sudah punya rasa empati dan solidaritas yang luar biasa. Ini yang saya sayangkan, kenapa dulu saya nggak punya teman TK seperti Ibu, gitu. Biar saya dibelikan sepatu sama bapaknya. Dan saya bisa main bola loh. Maksudnya Ibu waktu saya kecil main bola, sepak bola. Saya sama kakak saya dekat, maksudnya umurnya dekat. Oh, nggih. Ke adik saya hampir 4 tahun. Selisih 4 Jadi tahun. kan ngikuti kakak saya aja toh. Lebih sering ke kakak. ikut kakak. Pokoknya main perang-perangan. Terus satu Kayak ketika cowok ya Bu ya? memang Ya, saya karena itu kakaknya makanya jauh. kan. makanya kenapa terkenal sekarang ini saya wanita petarung. Karena bayangkan main bola ya. Main bola. Terus kan ini pokoknya apa namanya kayak kumpulannya itu toh. Klub-klub. Itu. Loh kok saya dijadikan kiper terus? Ibu diposisikan kiper. Loh, saya kan bilang sama kakak saya pura-puranya itu toh kapten ya. Wah, kapten tim. Jadi saya dibilang ganti dong. Apa itu gelanggang ngopo-opo gitu toh. Pemain Terus, tengah lah Iya gelandang. itu kan supaya bisa jalan gitu Iya. toh. Kakak saya maunya itu. Tahu-tahu apa? Begitu kapan mesti itu nangkep bola, bolanya tak dudukin. Bolanya kok didudukin tuh? Ya supaya saya dengan diem aja. Siapa yang berani ngambil bola didudukin saya? Saya Nah. juga nggak berani sih Bu. Iya. Nah, akhirnya aku bisa jadi gelanggang itu. Akhirnya dipindah posisi main. Iya dong. Iya bener. Oh. Masa ini juga ini filosofinya kalau menurut saya Bu ya. Ibu Mega ini mengatakan bahwa wanita itu Bu, kalau di sepak bola tadi diposisikan kiper, wanita itu bukan hanya konco wingking. Betul. Ya, bukan hanya bagian belakang, bagian jaga rumah, nunggu, tapi juga harus aktif memberikan kontribusi. Betul Bu nggih? Iya orang terus kalau main ini itu kayak koboi gitu ya. Oh, Lah saya kok dijadikan putri Indian diculik melulu. Dan terus Ibu maunya jadiin apa? Ya saya mau jadi koboynya juga. Oh. Kan Ibu putrinya Nah, maksudnya. tapi kan putri Indian itu yang yang diculik. diculik. Nah, ini juga semangat emansipasi berarti sudah ada Iya, iya, belum iya. kan? Itu bedanya saya sama Ibu. Kalau Kalau Ibu kan kamu- wanita petarung, kalau saya tuh wanita sekarung. Beda. Hai, gawat ya. Jadi itulah dari permainan saja Ibu itu sudah menunjukkan apa ya Yang lain tuh pada semangatnya kepengen yang jadi berbeda. putri loh Bu. Hah? Yang lain kan kepengen jadi putri. Lah tapi Jadi princess. diikat di apa itu? Di tiang. Nah, diculik dikit dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak mau aku. Bener, itu kalau dia memang kalau Enggar memang pengennya bukan jadi koboynya kalau main koboy-koboyan. Jadi Kamu apa? sebagai wanita yang diculek ya. Culik. Bukan culik tuh matanya. Maksudnya diculek itu dibukakan matanya biar melihat kondisi Iya, gitu loh iya, kamu. Baik. Baik, ini dari makanan, dari kebiasaan, dari bermain kita sudah banyak belajar dari Ibu. Ini nanti kita lanjutkan ngobrolnya Bu, tapi temanya yang lain. Iyalah, Enggar asik. jangan kemana-mana ya, Iya, ikuti aku terus ya. Iya, iya, iya. Nah ini guys, kita banyak belajar dari Ibu. Ternyata permainan itu banyak memberikan pelajaran dan filosofi juga buat kita. Makanya kita sayangkan kalau hari ini permainan anak-anak kita sudah jauh berkurang karena semua sudah menjadi permainan di gadget, Gadget. di Betul handphone. itu. Itu yang membuat kreativitas anak kita jadi agak berbeda ya bentuknya ya Bu ya. Ya, dan itu sebenarnya, nah itu tapi saya pernah kan juga ngomong gitu dibully. Karena sepertinya saya nih Cooper tidak berkeinginan anak-anak kita itu mengerti teknologi. Bukan begitu, tapi kan harus mengetahui ya bahwa begini, dulu mengapa sampai saya disuruh kumpul sama katakan kalangan bawah ya anak-anak itu. Karena maksudnya itu kan untuk bisa mengerti kehidupan mereka sebetulnya bagaimana. Nah selain itu buat saya loh, kalau anak-anak itu ketika masa muda artinya sedang membentuk dirinya, Ya. itu tidak banyak gerak. Itu saya tidak bisa mengatakan bahwa
kemungkinan sangat rentan dengan penyakit. Nggak maksimal pertumbuhannya. Ya, jadi harusnya kan kena matahari Nggih, pagi-pagi ya gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh kalau dia mau main gadget atau apapun itu kan bisa saja. Tapi ibu-ibunya juga harus memberi waktu. Nah, jadi harus seimbang. Teknologi bisa kita manfaatkan, tapi dengan cara yang tepat. Tapi pertumbuhan anak dengan bermain di luar bersama teman-teman itu jauh lebih penting juga dan jangan terlewatkan. Makanya jangan kelewatan, tetap ngobrol sama Bu Mega di sini ya. Hey guys.